Hai Vocational Friends, jadi podcast kita kali ini kita bakal berbincang-bincang sama seniornya Dea yang ada di SMKS Kristen 2 Tomhon. Ada Kak Prince Mate, ada Kak Christabel Emor, juga ada Kak Caroline Lemata. Ya, apa kabar Kak Prince? I'm fine. Gimana kalau Kak Abel? Feeling so fine. Kak Feeling Caroline? good, Ya, semuanya baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? baik-baik. Baik. Yang Bisa pasti. dibilang tidak juga. Why? Ya, karena ini first time diundang podcast gitu. Jadi ya tentu rasa gugup itu pasti ada lah di antara kita bertiga ini. Iya, dan rasa nervous. Sangat. Sangat. Tapi Sama- juga enjoy. Sama juga sama yang host kali ini. Juga gugup mau berbincang-bincang sama kakak senior ya. Ya, kita lanjut ke dia mau menanyakan about feelings after mengikuti ujian sekolah atau UKK atau juga USK. Kalau Kak Christabel gimana? Mungkin selama proses mengikuti UKK yang sebelumnya ini, mungkin prosesnya berlangsung dengan segala baik. Iya. Dan Kak juga bisa mengikutinya sampai selesai ujian tersebut. Ya, puji Tuhan bisa terlaksana dengan baik. Kalau Kak Caroline gimana? Ya, jujur seperti sudah tidak ada beban lagi, merasa sudah bebas, tapi kita juga harus bersyukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan kita bisa melewati ini semua. Ya, kalau Kak Prince gimana? Kalau menurut Kak itu feelingnya itu beda jauh sama sebelum ujian sama sudah ujian. Kayak Ya. udah free gitu, Udah gak free. ada lagi pikiran-pikiran yang mungkin pesimis kalau nggak bisa nyelesain ujiannya gitu. Jadi rata-rata senior itu setelah ujian udah bebas, jadi tinggal liburan ya kan Kak, refreshing, healing kalau sekarang kata-kata gaulnya. Karena kakak sekalian udah mau lulus nih, dia pengen tahu suka dukanya kesan selama di SMKS Kristen Batu. Dari Kak Prince. Suka duka ya, mungkin waktu masih menjabat jadi sekretaris OSIS. Nah, Iya. OSIS itu kan kebanyakan kegiatannya ada sibuk di sekolah, contoh bersih-bersih gitu. Nah, sering kali itu orang tua nanya, kok tiap hari ke sekolah padahal masih pembelajaran online gitu. Iya. Jadi susah gitu jelasin ke orang tua apa alasan kita ke sekolah, karena kita itu OSIS gitu. Ya. Ngomong tentang OSIS, Kak Prince di OSIS berperan sebagai Nah, waktu tahun menjabat 2020-2021 itu aku sempat kepilih jadi sekretaris OSIS. sekretaris OSIS. Iya. Ya, luar biasa ternyata Kak Prince bisa jadi sekretaris OSIS. Ya, kita lanjut ke Kak Caroline. Gimana? Ya, jujur suka duka di SMKS Kristen 2 Tomon itu begitu banyak ya. Tapi yang berkesan mungkin 1 dan 2. Contoh, sukanya di sini mempunyai banyak teman, banyak pengetahuan yang bukan hanya tentang pembelajaran tapi dengan luas. Duka ya seperti yang dijelaskan oleh Prince. Saya juga seorang OSIS dan tentunya banyak yang tidak mau ingin bekerja sama, tidak mau mendengar, tapi kita harus dibawa enjoy saja. Jika kita keras hati, mereka tidak akan buka hati untuk kita. Kalau dilihat dari pakaian yang Kak Caroline gunakan sekarang, di situ tertera ketua OSIS. Jadi Kak Caroline ini adalah ketua OSIS. Iya benar, ketua OSIS pada tahun 2020-2021. Pengalaman Kak sebagai ketua OSIS? Pengalaman sebagai ketua OSIS jujur banyak ya. Tapi yang berkesan itu ketika saya mengikuti sebuah kegiatan besar. Nah, kegiatan itu SMK Leadership Camp tahun 2021. Dan itu sebuah kegiatan pelatihan agar ketua-ketua OSIS di SMK se-Indonesia mempunyai pemikiran yang lebih kreatif dan juga penuh inovatif. Dah, puji Tuhan pada saat itu saya memenangkan 1 penghargaan yaitu The Best Costume. Jadi saya mengangkat pakaian tradisional dari daerah sini yaitu Kabasaran dan puji Tuhan terpilih sebagai pakaian terbaik dan terunik. Iya, kita give applause. Nah, di samping ada Kak Christabel Emor. Gimana perasaannya? Mungkin kalau misalnya dari Kak untuk suka duka, kalau misalnya ada diselenggarakan lomba-lomba di dalam sekolah, mungkin
susah suka dukanya yaitu kami dalam sekelas itu harus ada kekompakan dan keharmonisan, yang dimana susah sekali kalau misalnya masing-masing siswa dalam satu kelas itu untuk ada kekompakan atau kebersamaan, karena yang lain ada yang suka ikut lomba, ada yang lain mungkin kurang pede untuk ikut lomba, mungkin suka dukanya di situ dalam mengumpulkan kekompakan dalam satu kelas. Oh iya. Teman-teman, kalau kita lihat di samping kita ada Kak Prince sama Kak Christabel. Mereka berdua adalah putra-putri SMKS Kristen 2 Tomhon 2022. Jadi untuk adik-adik kalau next bisa ikut putra-putri. Ini contoh-contoh dari kakak-kakak putra-putri SMKS Kristen 2 Tomhon 2022. Selama Kak di SMKS Kristen 2 Tomhon dia ingin tahu proses pembelajarannya, karena dari kurikulumnya dia sama kurikulumnya kakak sekalian itu berbeda. Jadi bisa Kak jelaskan, Kak Caroline mungkin bisa. Baik, menurut saya dalam proses pembelajaran kita itu telah melewati beberapa tahap. Yang pertama yang biasa dibilang K13 itu di saat kita kelas 10. Kemudian pandemi datang dan disitulah kita masuk pada tahap pembelajaran daring. Nah, kemudian kita memasuki pembelajaran yang namanya berbasis proyek. Seperti itu kalau dari saya. Ya, menurut Kak Christabel kan udah dengar tadi katanya Kak Caroline udah masuk ke pembelajaran berbasis proyek. Gimana pendapat Kak tentang pembelajaran itu? Kalau menurut Kak, pembelajaran berbasis proyek itu sangat bagus, karena kami sebagai siswa otomatis mengeluarkan semua imajinatif kita dalam proyek, dan dalam proyek itu kita bisa langsung ke prakteknya. Jadi sudah tidak seperti kurikulum K13 yang dimana kebanyakan teori. Kalau misalnya di proyek ini kami bisa langsung masuk ke dalam lab, mungkin kalau misalnya di akuntansi ada lab AKL, kalau misalnya di ASK mungkin ada ruangannya tersendiri, dan di jurusan-jurusan lain mungkin ada bagian-bagiannya tersendiri. Jadi dalam mengeksplor proyek tersebut kami sudah dipermudah. Iya. Tentang fasilitas yang ada di sekolah gimana menurut Kak Christabel? Kalau untuk fasilitas di sekolah pastinya sudah memadai, karena pastinya kan cocok dengan pembelajaran proyek yang tadi sudah disebutkan, karena itu pasti akan bergantungan sekali, karena mulai dari proyek-proyek yang kita lakukan itu pasti membutuhkan fasilitas yang lengkap seperti lab, komputer, dan lain sebagainya. Ya, jadi di SMKS Kristen 2 Tomhon ternyata di jurusan masing-masing itu fasilitasnya sudah memenuhi atau juga memadai ya Kak. Kita masuk ke bagian tips. Untuk kan di anak-anak sekarang atau adik-adik yang mungkin akan masuk, mereka mungkin susah buat memilih kita masuk ke jurusan apa nih. Mungkin ada dari Kak Caroline atau kakak sekalian mempunyai tips untuk diberikan ke adik-adik sekalian. Ya, mulai dari Kak Prince, mungkin ada tips. Sedikit tips dari Kak, untuk memilih jurusan lebih baik tentukan dulu passion kalian di mana, bidang mana, baru kalian kembangkan dulu sedikit demi sedikit. Kalau sudah jadi, kalian sudah bisa menentukan jurusan. Oh, mungkin kita berpotensi di bidang komputer gitu. Nah, kita join jurusan TJKT. Kalau mungkin berminat di bagian angka-angka, mungkin bisa join bisa join akuntansi. Iya. Jadi untuk adik-adik sekalian, untuk masuk ke jurusan kita harus sesuai dengan minat kita sendiri ya. Untuk bakat yang kita punyai, potensi yang kita punyai kita harus kembangkan, dan kita harus masuk ke jurusan sesuai dengan potensi yang ada pada kita. Nah, ngomong-ngomong karena Kak udah mau lulus nih, Kak mau lanjut studi atau mau kerja atau juga mau berwirausaha? Karena itu kan tujuan atau misi SMK ya kan, BMW. Kalau dari Kak Caroline setelah ini mau ke? Yang pasti lanjut pendidikan, karena kebetulan jurusan yang Kak pilih yaitu keperawatan itu harus lanjut jika ingin. Ya kebetulan juga Kak memang suka untuk menjadi seorang perawat. Ya, kalau Kak Christabel mau lanjut atau?
Kalau dari Kak sendiri juga sama seperti yang sudah Kak Rulani sebutkan tadi, Kak juga akan lanjut ke perguruan tinggi karena di sisi lain selain ingin melanjutkan pendidikan, Kak juga ingin menambah wawasannya yang lebih luas karena di perguruan tinggi pastinya yang pendidikan yang kita dapat juga wawasannya lebih luas, circle-nya juga pasti lebih luas, dan sembari melanjutkan perguruan tinggi itu mungkin Kak juga akan berwirausaha jika berkesempatan. Ya. Kalau Kak Prince? Kalau Kak ya mayoritas lah melanjutkan pendidikan karena menurut Kak pengalaman yang Kak dapat selama SMK itu bukan sedikit tapi masih kurang. Jadi ada baiknya kalau Kak itu menambah pengalaman dan juga ilmu di perguruan tinggi. Ya, jadi teman-teman atau adik-adik sekalian, jika setelah lulus SMK kita bisa melanjutkan studi, ataupun kita bisa berwirausaha, ataupun kita bekerja sesuai dengan jurusan yang telah kita ambil. Nah, karena kakak sekalian udah mau lulus, dia pingin minta satu kata yang mewakili perasaan Kak selama ada di SMKS Kristen Datumon. Kalau dari Kak Kristabel, satu kata untuk SMKS Kristen Datumon? Mungkin hebat. Hebat. Kalau Kak Caroline gimana? Excellent. Excellent. Ya. Kalau Kak Prince? Satu kata untuk sekolah ini, Ya. makasih. Iya. Semoga diharapkan setelah lulus nanti bisa melanjutkan impian kakak sekalian. Dia pingin dengar quotes ataupun kata-kata yang Kak pakai sebagai prinsip selama berada di SMKS Kristen Datumon. Mulai dari Kak Prince maybe. Mungkin dalam keseharian ya, selama jadi pelajar di SMKS Kristen Datumon, Kak mikirnya oh ya udah jalanin aja, gak usah banyak mengeluh, yang penting ada hasilnya dan juga worth it untuk kita jalani nanti. Ya, jadi perbanyak bersyukur karena apa yang kita lakukan juga itu yang akan kita terima ya, tabur tuai. Kalau Kak Kristabel? Kalau prinsip dari Kak sih mungkin bertanggung jawab ya, karena apa yang kita mungkin keputusan yang kita ambil itu sudah pasti sesuai dengan apa yang dari kata hati kita. Jadi apa yang kita putuskan itu seharusnya sudah menjadi tanggung jawab kita. Iya. Kalau Kak Caroline gimana? Kalau dari Kak pribadi, hanya memakai prinsip jika ingin mau maju, kerja keras. Kerja keras. Jangan malas-malas, jangan menunda-nunda. Jika kita ingin sukses, kita juga harus mau untuk jatuh, seperti itu. Ya, jadi kalau kita sekali informasi, kalau kita jatuh, pasti juga kita akan bangkit lagi. Kalau kita dilahirkan untuk jatuh, berarti kita punya kekuatan untuk bangkit, punya kekuatan hebat untuk bangkit juga. Nah, jadi untuk adik-adik sekalian, kalian tidak perlu ragu karena di sini juga kalian akan dilatih untuk menjadi pribadi yang luar biasa, karena prinsip dari Bapak kita akan dipaksa, terpaksa, biasa dan terbiasa tentunya. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu, dan mungkin pada saat kita podcast nanti kakak sekalian akan membawa cerita-cerita dan juga pengalaman kerja yang sudah Kak jalani. Sekian dari dia pamit undur diri, diucapkan terima kasih kepada kakak sekalian yang sudah memberikan waktu, juga memberikan kesempatan untuk kami untuk berbincang langsung, dan kakak sekalian ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya Dea pamit undur diri. Shalom.